Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kenalin nama aku Patricia Putri Kalista dari kelas 11 MPLB 1 dari Sekolah SMKN 42 Jakarta. Di sini aku bakal ngejelasin materi tentang administrasi sarana dan prasarana kantor. Nah, sebelum lanjut ke materi lebih lanjut, kita mau ngebahas makna dari ketiga judul tadi. Ada administrasi, sarana, dan prasarana. Nah, yang pertama ada administrasi. Administrasi merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan tentang ketatausahaan, entah itu mengolah, mendata, menghapus, menghitung, segala macam. Intinya berhubungan tentang ketatausahaan. Nah, yang kedua ada sarana. Sarana merupakan sebuah benda yang dapat digerakkan dan biasanya menunjang sebuah kegiatan seorang pegawai. Apa sih contoh sarana? Nah, contoh itu kayak pulpen, printer, laptop, kertas, segala macam, intinya yang bisa kita pakai, bisa kita gunakan. Kalau prasarana, kan pra kan sebelum kan, berarti sebelum sarana. Nah, sebelum kita ngelakuin kegiatan-kegiatan itu pasti kita butuh sebuah tempat. Nah, prasarana ini merupakan sebuah tempat yang menunjang kegiatan kita, semua kegiatan kita di kantor. Contohnya ada gudang, ada kantor, ada kalau misalnya di sekolah itu kayak ada kantin, ruang guru, nah kayak gitu. Setelah kita tadi udah tahu makna dari kata administrasi, sarana, dan prasarana, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri. Nah, untuk ciri-ciri administrasi sarana prasarana kantor itu ada 5. Yang pertama, ada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, ada kerjasama yang harus dilakukan antar pegawai. Yang ketiga, adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Dan yang keempat, ada kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Dan yang terakhir, ada sebuah proses atau usaha yang dilakukan untuk melakukan sebuah aktivitas tersebut. Oke semuanya, tadi setelah kita udah bahas makna dan ciri-cirinya, kita di sini bakal bahas fungsi dan tujuannya. Gak mungkin dong adanya sarana prasarana itu kita nggak ada fungsinya, nggak ada tujuannya gitu. Nah, untuk materi ini aku baca buku sedikit-sedikit ya guys, soalnya materinya banyak gitu. Tapi aku persingkat. Nah, yang pertama itu ada fungsinya. Fungsinya itu ada 6. Yang pertama ada memberikan kemudahan serta mampu mempercepat proses pekerjaan. Nah, itu maksudnya gimana sih? Sarana prasarana itu mempermudah sebuah pegawai melaksanakan tugasnya. Contoh nih ya, sarana laptop berguna banget buat kayak bikin-bikin data gitu kan, mempermudah. Terus adanya gudang mempermudah para pegawai logistik untuk mengumpulkan barang gitu, biar barangnya nggak ibaratnya cepat rusak. Nah, terus kedua ada mampu meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Nah, itu maksudnya gimana sih? Dengan adanya sarana dan prasarana, itu kita dapat meningkatkan produktivitas kerja jadi lebih efisien karena kita didukung sama alat dan tempat yang mendukung kita biar kita jadi lebih produktif lagi gitu loh. Nah, yang ketiga itu ada pekerjaan lebih berkualitas serta terjamin. Kan tadi kan misalkan ada alat-alat yang baru, terus ada tempat yang menjamin juga. Nah, itu tuh kita juga ngelakuin pekerjaan itu ya jadi lebih berkualitas gitu loh. Nah, terus ada memberikan kemudahan dalam gerak para pengguna. Nah, penggunanya itu siapa? Nah, si pekerja perkantoran ini gitu loh. Terus ada mampu menumbuhkan rasa nyaman bagi pekerja kantor. Misalkan di kantor gitu kan kadang ada kantin kan. Nah, itu termasuk prasarana kantor juga. Nah, itu menimbulkan rasa nyaman. Jadi kalau misalnya waktu istirahat makan siang kita tinggal kantin, nggak perlu jauh-jauh kemana gitu. Terus ada mampu menimbulkan rasa puas dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi kita kerja nggak asal kerja, jadi kita ada rasa puas tersendiri karena kita udah melakukan pekerjaan
yang sarana sama prasarananya itu tercukupi gitu. Terus ada tujuannya. Nah, yang pertama itu mempertahankan kondisi teknis dalam pekerjaan di perkantoran. Nah, yang kedua itu ada menciptakan budaya pemakaian sarana prasarana serta perbekalan kantor. Nah, yang ketiga itu ada administrasi sarana prasarana menyediakan pedoman kerja bagi karyawan suatu perkantoran. Lalu ada menyediakan sarana dan prasarana yang bisa digunakan oleh semua pegawai kantor. Lalu ada melaksanakan pengakhiran fungsi lewat pertimbangan yang mampu dipertanggungjawabkan. Lalu ada untuk sarana prasarana ini itu digunakan untuk mencegah dan mengambil tindakan antisipasi sebagai bentuk penyimpangan pemakaian sarana dan prasarana biar nanti nggak ada yang namanya kelebihan menggunakan dana kantor. Terus ada dipakai sebagai penyedia informasi yang berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana serta perbekalannya. Lalu yang terakhir itu ada administrasi sarana dan prasarana dapat menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang diinginkan. Jadi kita bisa lebih nyaman buat bekerja lagi. Nah, setelah udah bahas tujuan, fungsi, ciri-ciri, makna, itu kita bakal bahas prinsip-prinsipnya gitu loh. Jadi kita nggak asal buat sarana sama prasarana. Nah, yang pertama itu lokasi serta lahan pembangunan perkantoran itu harus menggambarkan cita atau tujuan dan citra perusahaan supaya di mata orang-orang, wah ini kantornya keren, gue harus masuk situ gitu. Nah, yang kedua itu ada perencanaan lokasi dan tempat lahan bangunan hendaknya berupa kesepakatan dan keinginan para karyawan kantor. Contohnya, misalkan ini tentang perkembangan gitu. Nah, itu tuh dicari wilayah yang emang wilayahnya luas dan langsung berhubung sama tempatnya langsung gitu, jadi nggak jarak jauh gitu, dan itu harus sesuai kesepakatan karyawan lain. Dan yang terakhir ada lokasi dan ruangan perkantoran serta semua penempatan perabot hendaknya disesuaikan dengan kepentingan karyawan biar nanti karyawannya itu nggak pusing nyari barang gitu loh. Nah, setelah udah paham tadi prinsip-prinsipnya apa aja, kita bahas langsung ke ruang lingkupnya. Sebelum bahas ke macam-macam ruang lingkup, kita harus tahu apa itu ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu merupakan sebuah batasan yang berkaitan erat dengan administrasi, sarana, dan prasarana. Nah, ruang lingkup administrasi, sarana, prasarana itu ada 10, banyak. Jadi kita bahas satu-satu secara singkatnya. Dan baca. Yang pertama ada perencanaan pengadaan. Singkatnya, kita pengen ngadain misalkan sebuah gudang, nggak mungkin kita tiba-tiba langsung ini, pasti kita butuh yang namanya perencanaan supaya nanti gudangnya sesuai sama yang dibutuhkan oleh perusahaan. Terus ada prakualifikasi rekanan. Nah, itu tuh artinya itu sebuah sistem pengadaan sarana dan prasarana perkantoran dengan cara pembelian, tapi dia menghindari peningkatan dana buat beli barang gitu loh. Jadi ada perkiraan kira-kira kalau beli barang ini ngeluarin dana banyak nggak ya gitu. Terus ada pengadaan barang. Nah, pengadaan barang itu tuh ada 5. Yang pertama ada pengadaan tanah. Oke, sebelum ini tuh kita harus tahu apa itu pengadaan. Pengadaan itu sesuatu yang diadakan, itu namanya juga pengadaan. Yang tadinya nggak ada jadi ada, yang tadinya kurang jadi lebih baik gitu loh. Oke, lanjut. Nah, yang pertama itu ada pengadaan tanah. Pengadaan tanah itu ya kita ngadain tanah gitu, yang tadinya misalkan nggak ada jadi ada gitu. Nah, itu tuh bisa dengan cara dibeli, bisa kita menerima hadiah dari perusahaan lain, sama kita nerima hak pakai atau menukar gitu loh, kayak barter ibaratnya. Nah, itu tuh terus ada pengadaan bangunan.
Nah, pengadaan bangunan itu ada dua caranya. Bisa kita bikin, bisa kita beli atau kita sewa. Gitu. Tergantung perusahaannya mau gimana dan sesuai dana dari perusahaannya juga. Terus ada pengadaan perabot kantor. Nah, perabot kantor itu bisa juga dibeli, bisa dibikin, sama kita bisa menerima hadiah dari perusahaan lain gitu. Soalnya kan kalau perabot kantor kan nggak selalu dibikin terus, pasti ada beberapa barang yang dibeli. Terus ada pengadaan kendaraan dan alat transportasi. Nah, itu biasanya itu tuh digunakan buat mengirim barang gitu. Nah, itu tuh bisa dengan cara dibeli. Nah, yang terakhir ada pengadaan alat kantor dan alat tulis kantor atau ATK. Nah, itu tuh biasanya dengan cara dilelang sama perusahaan lain. Soalnya kan kalau beli mahal kan, tapi kalau misalnya bisa dibeli, dia bisa pakai dana taktis. Nah, lalu ruang lingkup selanjutnya ada penyimpanan. Nah, penyimpanan itu maksudnya menampung hasil pengadaan yang tadinya udah ada ini, biar nanti bisa barangnya tahan lama gitu. Misalkan kita tadi mengadakan pengadaan alat tulis kantor kan, nah itu ditaruh nih, kita harus simpan baik-baik biar dia nggak rusak, biar kita bisa pakai gitu. Nah, lalu ada inventarisasi, dia itu ngelakuin catatan atau penyusunan daftar. Kita ngedata nih, tadi kita beli apa aja, ngeluarin dananya apa aja, buat apa, biar nanti kalau misalkan ditanya nggak keder gitu loh. Nah, terus ada penyaluran. Nah, namanya juga penyaluran, pasti dia proses pemindahan barang dong. Terus yang itu selanjutnya ada pemeliharaan, yaitu harus dijaga perabotan kantor yang tadi ada nih, biar dia nggak cepet rusak. Terus ada rehabilitasi. Rehabilitasi itu sebuah perbaikan perabot kantor. Tadi kan misalkan kita udah ngerawat barang tapi rusak, nah kita harus merehabilitasi barang itu. Rehabilitasi bukan cuma orang ya, jadi bisa buat barang gitu, jadi kita perbaiki lagi. Lalu ada penghapusan. Nah, itu tuh buat barang yang nggak bisa diperbaikin gitu loh. Misalkan kita benerin printer, misal printernya rusak, nah kita nggak bisa diperbaikin, ya udah mau nggak mau kita harus hapus data itu. Misalkan yang tadinya printer di kantor ini ada 300 jadi 299 gitu. Nah, kita harus beli baru, dengan catatan kita harus mendata lagi, tadi inventarisasi gitu loh. Terus ada pengendalian. Jadi itu semua proses yang tadi dilakuin oleh administrasi sarana prasarana itu harus dalam kendali dia gitu, harus ada pengendali dalam satu orang, biar nanti buat kedepannya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah guys, tadi setelah kita udah bahas tentang administrasi sarana prasarana, mulai dari maknanya, ciri-cirinya, fungsi tujuannya, prinsip-prinsipnya, dan ruang lingkupnya, kita bakal bahas tentang regulasinya. Sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu apa makna regulasi. Regulasi merupakan sebuah peraturan yang mengikat manusia itu sendiri supaya lebih teratur gitu loh. Ibaratnya kayak ada hukumnya, ada undang-undangnya gitu. Intinya ada hukumnya. Jadi biar manusia itu nggak semena-mena ngelakuin kegiatannya gitu loh. Nah, administrasi sarana prasarana kantor itu juga ada hukumnya, ada peraturannya. Dia nggak semena-mena langsung ngelakuin sarana prasarana kantor itu. Nah, regulasi ini buat regulasi sarana prasarana kantor itu ada dua. Yang pertama ada di nomor 48 tahun 2013 dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nah, dia itu berisi tentang standar sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Isinya itu dia ada 4 bab, 12 pasal. Itu mungkin yang bisa yang mau dicari lebih lanjut
bisa di searching di Google-nya. Nah, dia itu biasanya kayak ngejelasin kayak sarana itu apa sih, prasarana itu apa sih, ruang kantor itu apa sih, terus kayak kendaraan dinas itu apa gitu tuh dia ngejelasin semuanya detail banget di situ. Nah, terus ada regulasi yang kedua, itu tuh ada dari peraturan Menteri Dalam Negeri. Dia undang-undangnya itu ada nomor 7 tahun 2006, dia tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. Dia berisi 3 bab tapi 11 pasal, beda pasal doang sama yang undang-undang satunya. Bedanya tadi kalau yang nomor 7, Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 ini kan tentang standarisasi. Kalau Undang-Undang nomor 48 tahun 2013 dia itu tentang standar sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kementerian Pendayagunaan itu. Kalau yang tadi pemerintah daerah gitu loh. Kan? Oke guys, jadi segitu aja materi tentang administrasi sarana dan prasarana kantor serta regulasinya untuk kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan dalam penyampaian materi, karena kita sama-sama belajar ya guys semuanya. Dan sampai jumpa lain waktu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.